siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits Kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin yang saya muliakan, saya cintai fillah. Setiap kita pasti berpikir untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Tentunya yang baik itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk mendapatkan yang paling baiknya. Kita ingin bisa beramal dengan amalan yang terbaik. Kita ingin berbuat dengan sesuatu yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita semuanya mati juga dalam keadaan baik, thayyib, sehingga akan keluar roh kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Seorang yang beriman ketika datang kematian itu betul-betul terhormat. Datang malaikat, sejauh mata memandang, putih wajah mereka. Sebelum datangnya malaikat maut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'anna wujuhahum syams. Seakan-akan wajah-wajah malaikat ini matahari, putih. Mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati, berbahagialah kamu dengan sorga, dengan jannah yang telah Allah janjikan untuk kamu. Sehingga seorang mukmin, seorang yang beriman muncul kerinduan di saat-saat kematiannya ini, rindu untuk berjumpa dengan Allah. Tidak ada lagi kekhawatiran, rasa takut dengan apa yang akan dihadapi. Tidak pula bersedih hati dengan orang-orang yang ditinggalkan di dunia ini. Dipanggillah dengan panggilan yang baik. Datang malaikat maut, malakul maut, kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai roh, wahai jiwa yang thayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbiki wa ridwan.
keluarlah kamu menuju ampunan Allah, menuju ridhonya Allah. Maka keluarlah roh orang yang beriman ini, roh yang thayyibah ini, dengan demikian mudah keluar, walaupun dengan rasa sakit yang sangat, sakaratul maut, namun keluar dengan mudah, sebagaimana air keluar dari kendi, dari tempat air, sahal, mudah, tapi sangat sakit luar biasa. Kita ingin mendapatkan yang baik, menjadi orang-orang yang baik, menjadi roh jiwa yang baik, dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala juga berpesan agar kita mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan baik. Itulah kematian yang paling membahagiakan seseorang, mati dalam keadaan beriman, muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wabillahi taufiq. Maka tentunya kita harus berupaya, berusaha untuk mendapatkan itu semuanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Allah telah mengutus kepada kita Rasul. Bahkan sebelumnya Rasul-Rasul telah Allah utus, sampai Nabi kita yang terakhir, Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus dengan membawa syariat yang terbaik, syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syariat yang menjadikan seorang menjadi baik, dan syariat yang seorang ketika mati akan menjadi kematian yang membahagiakan ketika mengikuti syariat beliau. Mengajarkan agar hati kita thayyib, baik, mengajarkan agar ucapan kita baik, mengajarkan agar perbuatan kita baik. Itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar lisan kita baik, hati kita baik, perbuatan kita baik, thayyib. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan, ikutilah jalannya Rasul. Barang siapa yang tidak menginginkan kebaikan, silahkan tidak usah ikut jalannya Rasul. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silahkan beriman, silahkan beriman. Dan barang siapa yang ingin kufur, silahkan kufur, namun ditanggung sendiri. Jalan sudah jelas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah tampak, ya, jalan yang lurus. Telah tampak, telah terbedakan antara yang hak dan yang batil dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Allah mengingatkan dalam ayat ini, sungguh kami Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kalian Rasul, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Dan ini bukan satu-satunya Rasul. Allah telah memberikan nikmat ini kepada umat-umat sebelumnya. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana dulu kami juga pernah mengutus kepada Fir'aun Rasul, yakni Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Namun Fir'aun tidak taat kepadanya. Fa'asa fir'aunur rasula, namun kemudian Fir'aun bermaksiat kepada Rasul itu, bermaksiat kepada Musa alaihi salatu wassalam. Apa akibatnya? Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Kami pun membinasakan dia, mengazab dia dan pengikutnya dengan azab yang sangat pedih. Ditenggelamkan, disiksa, dihinakan di Laut Merah. Dan itu bukan azab yang pertama, akan terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
dan akan dimasukkan ke dalam jahannam abadal abad, kekal selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini muqaddimah yang hendaknya kita senantiasa ingat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik, dan jalannya sudah ada, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah wafat. Betul, Rasul sudah wafat. Namun ilmunya, peninggalan beliau memiliki warisan, dan warisan beliau bukan dinar, bukan dirham, bukan emas, bukan perak. Sebagaimana kita kalau punya warisan, yaitu warisannya. Ya. Warisannya opo? Emas, perak, omah, lemah, kan begini. Tapi Rasul bukan. Al-anbiya wa rusul lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Tetapi yang mereka wariskan warathul ilma. Mereka mewariskan ilmu. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau telah mewariskan ilmu yang sangat banyak. Alkitab, Al-Quranul Karim, was sunnah an-nabawiyah, dan sunnah Nabi, al-ahadith. Terbuka lebar bagi siapa saja yang mau mengambil. Terbuka lebar bagi siapa yang mau mempelajarinya dan mengambilnya sebagai hidayah. Itulah warisan Rasul, yang barang siapa yang mau berpegang teguh dengan keduanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang baik, akan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesesatan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kehinaan. Rasul bersabda, taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihi, kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian mau berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah warisan yang sudah seharusnya kita berusaha untuk mengumpulkannya. Sudah seharusnya kita mengambilnya. Sudah sewajibnya kita mempelajari dan menuntutnya. Seperti telah dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, Al-Quran dan Sunnah, fariidah, hukumnya wajib, ala kulli muslim, atas setiap muslim. Dan sungguh orang yang lemah kalau dia tidak berusaha untuk mencari dan memperbanyak warisan ini, dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, faman akhadahu faqad akhadha bi akhdin wafirin, barang siapa yang mau mengambilnya, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang sangat besar, sangat berharga, sangat mahal bagi mereka yang mau mengambilnya. Pernah suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang ke pasar. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada orang-orang yang di pasar, sahabat yang mulia ini mengatakan, betapa lemahnya kalian, ya, betapa ruginya kalian. Demikian kurang lebih maknanya, ya. Orang akan heran, loh, kita semangat kerja, kita semangat mengumpulkan uang, kok dikatakan lemah, dikatakan malas. Ada apa ini? Nah, ya. Demikian Abu Hurairah mengatakan, betapa lemah kalian. Ada apa? Kata Abu Hurairah, kalian masih di sini, sementara di masjid ada pembagian warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masjid itu sedang ada pembagian warisan apa? Rasul. Maka sebagian orang atau banyak bahkan ketika itu berbondong-bondong pergi ke mana? Ke masjid, ya, mencari warisan dibagi. Nah, ya. Masuk ke masjid, loh, kok mana pembagian warisan ini? Nah, ya, datang kepada Abu Hurairah. Nah, ya Abu Hurairah, tidak ada di sana, di masjid tidak ada. Ya. Kata Abu Hurairah, kamu tidak melihat apapun, tidak melihat siapapun ada di masjid, ya,
sedang dibacakan hadis, sedang dibacakan ilmu. Kemudian kata Abu Hurairah, itulah warisan Rasul yang saya maksud. Ya, itulah warisan Rasul. Nah, sekarang kan tampak di situ. Ya. Yang dicari adalah dinar dan dirham. Tidak sadar bahwasanya apa yang sedang dibagi berupa ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, itulah warisan Rasul SAW. Rasul tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, namun mewariskan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Wabillahi taufik. Pembahasan kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan hari ini adalah tuntunan salaf di dalam menuntut ilmu, tuntunan salaf di dalam mengambil ilmu. Iya, itu tadi muqaddimah. Dan muqaddimah yang kedua, kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan salaf dan apa yang dimaksud dengan ilmu. Ya, judulnya kan itu, tuntunan salaf dalam menuntut apa? Ilmu, agar tidak salah paham. Kalau ilmu, ya, ilmu yang dimaksud adalah seperti apa yang saya sebutkan tadi di depan. Ilmu yang dimaksud di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, yang dipuji orang-orang yang mencarinya, yang disanjung orang-orang yang mempelajarinya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariah, ilmu Al-Quranul Karim dan apa? Hadis Nabi SAW. Itulah ilmu. Jadi kalau kita mendapatkan ayat Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, disebutkan ilmu seperti itu, ya, secara mutlak, maka ilmu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim dan apa? As-Sunnah An-Nabawiyah. Seperti contohnya misalnya kita baca hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, seingat saya, Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, ini salah satu hadis Nabi SAW yang disebut di dalamnya apa? Ilmu. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Jalan menuju apa? Surga. Coba perhatikan hadis ini. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju apa? Surga, jannah. Ilmu apa ini? Ilmu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dengan janji yang sangat agung ini, dimudahkan jalannya menuju jannah? Ilmu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim dan apa? As-Sunnah An-Nabawiyah. Karena dengan ilmu itu sajalah kita akan mengenal siapa Allah. Dengan ilmu itu sajalah kita akan mengenal nama-nama Allah. Allah namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Dengan ilmu tadi kita mengenal sifat-sifat Allah. Dengan ilmu tadi kita mengenal perbuatan-perbuatan Allah yang maha agung, maha mulia. Dengan ilmu tadi kita akan mengenal Nabi kita Muhammad
kepada orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Jangan taati mereka itu. Wattaba'a hawah, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya, jangan taati mereka. Wabillahi taufik. Orang-orang Khawarij, di antaranya yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bukan orang yang tidak melakukan sholat, bukan orang yang tidak menghafalkan Quran, belajar sunnah, namun mengikuti hawa nafsunya. Maka mereka menyesatkan dan tidak membawa kebaikan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, dallatil ayatu ala anna alladhi yanbaghi an yuta' wa yakunu imaman linnas man imtala'a qalbuhu bimahabbatillah wa fadha dhalika ala lisanih falahaja bi dzikrillah wattaba'a maradi rabbih faqaddamaha ala hawah. Di antara ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan dallat al-ayatu, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang sepantasnya untuk ditaati, diambil ilmu darinya dan dijadikan sebagai imam bagi manusia adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengikuti apa yang Allah ridhoi dan mengutamakan keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Maka orang-orang yang seperti inilah yang diikuti. Ya, wabillahi taufik. Prinsip ini adalah prinsip yang dipegang oleh salafun as-salih. Sebagian mereka mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya, ya, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Iya. Dan ini nasihat untuk seluruh kaum muslimin, ya, agar tidak sembarang di dalam bertanya, sembarang di dalam membaca, sembarang di dalam mengambil ilmu, ya, sembarang di dalam mendatangi situs-situs. Ya. Wabillahi taufik. Beberapa orang yang dimasukkan penjara karena pelaku-pelaku pengeboman, ya, masuk dalam penjara, dan ketika dilakukan pendekatan untuk dinasehati dan seterusnya, ya, dari mana dia mendapatkan pemikiran ini, dari mana dia mendapatkan kesesatan ini, ternyata dia dapatkan dengan masuk kepada situs-situs, ya, yang mengajarkan tentang kesesatan tadi. Bukan karena dia orang yang bodoh, dia orang yang cerdas, ya, sarjana-sarjana elektronik, sarjana-sarjana teknik dan seterusnya. Baik, namun dia mengambil ilmu bukan kepada ahlinya, bukan pada tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini di antara orang-orang yang tidak boleh kita ambil ilmu darinya. Al-jahil, orang yang jahil, atau orang yang dia belajar ilmu namun dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Membela kebid'ahan, membela ahlul bid'ah, ya, dan seterusnya, mengikuti hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Siapa yang merasa aman ketika bertanya dengan sembarang orang, bertanya tentang ayat, tapi giliran ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, akan menjadi rusak. Contohnya kalau ada seorang yang bertanya kepada orang-orang Rafidhah, ya, bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Ayat ini jelas maknanya. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Yani ayat ini menunjukkan bahwasanya Abu Lahab, orang yang menentang Rasul, yang memusuhi Rasul, ya, Abu Lahab itu celaka, mati dalam keadaan kufur dan dia kekal di dalam neraka. Abu Lahab, walaupun dekat kerabatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia pamannya, ya, namun karena menentang dan tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasibnya seperti Firaun. Fa akhadnahu akhdan wabila. Kami binasakan dengan kebinasaan yang sangat, kami azab dengan azab yang pedih. Abu Lahab, jelas maknanya. Namun karena yang ditanya adalah orang Rafidhah, orang yang membenci Abu Bakar dan Umar,
Ketika membaca ayat ini mereka tafsirkan tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka dua tangan. Dua tangan yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar, karena dua ini. Dari mana tafsiran ini? Abu Bakar dan Umar adalah dua orang sahabat Nabi yang dijamin sorga. Dua orang sahabat Nabi yang sangat mulia. Keduanya adalah mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikahi Aisyah bintu Abi Bakrin. Rasulullah menikahi Hafsah bintu Umar. Abu Bakar fil jannah kata Rasul, di dalam sorga. Umar fil jannah, di dalam sorga. Dan semua para sahabat sepakat bahwasanya keduanya adalah ahlul jannah. Para tabi'in wa atba'u tabi'in semangat atau sepakat keduanya adalah ahlul sorga. Bahkan kita harus meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah ahlul jannah, penduduk sorga, dijamin sorga. Jelas dalilnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ayat ini ditanyakan kepada orang yang menyimpang, rusaklah penafsirannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita semuanya adalah berhati-hati di dalam kita memilih, mengambil ilmu. Bertanyalah kepada orang-orang yang ma'ruf, para ulama yang ma'ruf, yang sebagiannya telah kita sebutkan. Mereka adalah para ulama kita, ahlus sunnati wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya pembahasan tentang bagaimana salaf di dalam menuntut ilmu, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka utamakan di dalam belajar, bagaimana adab mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu, adalah pembahasan yang sangat luas dan banyak teladan yang bisa kita ambil dalam kehidupan mereka. Namun setidaknya dua perkara yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini memberikan faedah kepada kita semuanya. Yang pertama adalah bagaimana salaf selalu mengingatkan satu dengan yang lain, sebagaimana diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikhlaskan niat di dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, dalam kita mengajarkan ilmu, dalam kita menghadiri majalisil ilmu, kita perbaiki niat. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara apa yang diajarkan oleh salaf adalah kita mengambil ilmu kepada ahlinya. Mengambil ilmu kepada ahlinya. Ini prinsip yang sangat penting. Jangan yang penting kita duduk pada siapapun, dimanapun, kita baca buku apapun, kita baca situs manapun, tidak masalah. Yang penting kita ambil yang baik, kita buang yang apa? Yang buruk. Ini prinsip maling sandal, ya kan? Yang diambil yang baik, yang dibuang yang apa? Yang buruk namanya. Tidak seperti itu. Memang kita bisa memilah-milah dalam keadaan kita jahil. Jangan seperti itu prinsip kita. Prinsip kita adalah mana orang-orang yang baik, kita jadikan sebagai tempat untuk kita bertanya. Siapa ahlu zikir, kita jadikan tempat untuk kita bertanya. Wabillahi taufik. Sebagaimana diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, orang yang berilmu, bukan kepada orang yang jahil. Kalau bertanya kepada orang yang jahil, fa'aftau bi ghairi ilmin, dia akan berfatwa tanpa ilmu, fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan. Kemudian juga jangan bertanya kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan dijadikan sebagai imam, jangan dijadikan sebagai orang yang yuta, diikuti. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dengan beberapa perkara atau wasiat yang kita baca dalam kitab-kitab salaf, wasiat-wasiat mereka memberikan faedah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya, kaum muslimin, negeri ini, pemerintah kita, kaum muslimin semuanya, untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indahziar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.